Tapi karena mengajarkan anak matematika dalam bahasa Jerman gitu ya, Kendalanya itu udah bahasa Indonesia aja udah kendalanya pusing. dibahas. Misalkan anak saya dipanggil, "Ah, dasar kamu Asia," wah itu udah masuk bullying itu. Mhm, Itu udah iya, dipanggil pasti ada strafen, artinya respect itu tidak hanya sekedar respect berbeda kulit ya, berbeda mhm, bahasa, berbeda mhm, bangsa, berbeda jenis kelamin dan mhm. sebagainya, tapi dari profesi juga sama seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sisi, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Nuri Indira Dewi dari childrencafe.com. Sahabat Sisi, di talkshow kita kali ini saya sudah kedatangan seorang tamu istimewa. Tamu jauh di mata tapi dekat di hati. Jauh di mata tapi dekat di laptop. Kalau sekarang ya zamannya pandemi itu seperti itu ya. Ya, ya. Dekatnya di laptop. Langsung saya perkenalkan kepada Anda, ada Kang Aang Koswara. Assalamualaikum Kang Aang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Apa Nuri dan kabar? teman-teman semuanya. Alhamdulillah baik, Sehat semoga ya semua Kang? sehat juga ya. Alhamdulillah, amin amin semuanya sehat Mhm, nih, tidak mhm, kekurangan suatu apapun. alhamdulillah. Sahabat Sisi, Kang Aang ini kami undang, jauh-jauh dari negeri orang begitu ya. Jadi beliau ini sedang tidak berada di Indonesia, namun sedang tinggal di negara Jerman, sahabat Sisi. Kenapa beliau kami undang untuk ngobrol kali ini adalah karena kita ingin tahu, kita ingin menambah wawasan kita tentang pendidikan dan juga parenting di Jerman. Jadi kalau sebelumnya sahabat Anda sudah pernah nonton nih video kami tentang, pendidikan dan juga parenting di Belanda, maka kali ini kita belajar lagi tentang negara lain yaitu di Jerman. Kang Koswara, saya perkenalkan sedikit ya, profilnya Akang ya, ke Mangga mangga sahabat Sisi mangga, ya. silakan. Oke, baik. Jadi Kang Aang ini, sahabat Sisi, adalah staf pengajar di program studi hubungan masyarakat Universitas Pajajaran ya atau Unpad, Mhm, dan beliau mengenyam pendidikan S1 di hubungan masyarakat Vkom Unpad, lanjut S2 Magister Sains di Psikologi Sumber Daya Manusia Fakultas Psikologi Unpad. Nah, ini berarti kita Eee, satu alma mater juga Kang, kalau yang psikologi mmm, ini. Kebetulan saya juga orang psikologi oh, Unpad oke nih. oke oke, ya ya. Dan kemudian kenapa beliau sampai bisa ada di Jerman saat ini, karena sedang melanjutkan studi S3-nya di Institute for Intercultural Communication, Ludwig Maximilian University atau LMU, atau mungkin dunia internasional lebih mengenalnya dengan University of Munich. Dan sudah tinggal di Jerman ini, sebenarnya lebih dari tahun ya, tapi memang kalau untuk, studi ini sejak 2015, sahabat Betul, Sisi. Tinggalnya di Seefeld ya, heeh, ya mohon saya ya dikoreksi nih kalau salah ya, menyebutkan namanya, betul, betul ya? Seefeld ya, Di mhm. Seefeld, Landkreisnya di Starnberg, dan itu masuknya sebenarnya ke, Bavaria atau Bayern ya tadi ya disebutkan ya? Bayern ya, betul, Bayern, mhm oke mhm baik. mhm. Ini saya kurang fasih bahasa Jermannya nih, Sama, saya juga masih Sundanya masih kental. nggak bisa hilang ya kalau itu ya Kang Susah ya? itu mah, Susah Muttersprache. hilangnya. Nah terus emahnya itu aja udah masih menempel. Iya iya, Dan saat ini Kang Aang di sana, didampingi oleh sang istri yang juga bekerja mhm di sana sebagai mhm. dokter tumbuh kembang ya Kang kalau nggak salah ya? Ya, kalau di sini sebetulnya, Mhm. bukan, dokter tumbuh kembang Mhm mhm kerjanya, dia mhm. lebih ke apa ya, Fachkraft itu semacam, ya semacam asisten mendampingi, Mhm, tenaga-tenaga di sekolah gitu ya, mhm mhm, karena kebetulan dia punya kelebihan dokter mhm, dan pernah mendapat sertifikasi beberapa bidang di sini, mhm. termasuk salah satunya Montessori, kemudian juga, Ah, tumbuh kembang dan yang lainnya. Jadi dia apa ya, mungkin keahliannya digunakanlah gitu ya di tempat dia kerja sekarang. Mhm oke, baik baik. mhm. Dan juga sudah 2 orang anak, yang satu sudah remaja, Alhamdulillah.
Umurnya Ya, 15 betul. tahun, nah Lagi puber-pubernya. lagi puber-pubernya. Nanti juga Iya, bakal cerita sedikit ya tentang, boleh. anak-anaknya dan yang bungsunya jaraknya agak jauh nih 10 tahun, Lumayan. terpaut 10 tahun. Mhm, mhm, Sekarang di kindergarten atau di TK ya usianya 5 mhm, tahun. Oke betul. baik, itu sekilas mengenai Kang Aang Mhm, Koswara. Nah sahabat Sisi, tentu saja 6 tahun di sana itu tidak pendek ya, tentu saja bukan waktu yang mhm, singkat. Dan mungkin Kang Aang juga sudah lumayan paham nih tentang sistem pendidikan yang ada di Jerman seperti apa, terutama dari pengalaman pribadi mhm, menyekolahkan anak Kang ya. mhm, mhm. Mangga Kang, boleh Kang dijelaskan seperti apa sih sebenarnya Oke. di sana gitu? Silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih, Mhm buat tim ya, Teh Nuri dan, Ciden Cafe mhm. memberikan ya kesempatan dan mengundang saya juga di forum ini. Ini forum Makasih. santai ya, Oh jadi, santai. forum Santai sisi ya tapi namanya ya. berisi, betul. Ya, memberikan kesempatan buat saya untuk ya mungkin share ya, share sedikit pengalaman barangkali, sedikit pengalaman ini juga bisa memberikan, sedikit insight tentang apa, pengalaman kami selama tinggal di, Jerman ini ya. Mhm Tapi mhm yang ingin saya, mhm. bagikan ini tentunya tidak mewakili, sistem pendidikan, seluruh negara bagian Jerman ya, karena Oke. negara bagian itu di Jerman itu punya otonomi dan kebijakan masing-masing, ya. Dari Mhm mulai mhm. misalkan ya kurikulumnya, kemudian bahkan pengaturan liburnya dan sebagainya. Meskipun secara umum tetap aja ada gitu ya, ada istilahnya ada panduannya secara nasional. Tapi Iya iya. otonomi daerah itu betul-betul dalam pendidikan itu diberikan seluas-luasnya kepada masing-masing negara bagian. Mhm. Jadi kalau kita bicara sistem pendidikan, misalkan dari mulai jenjang pendidikan saja ya. Iya. Nah, di sini tuh ada namanya tuh preschool, Mhm. ya, ada preschool, kemudian juga ada school period. Nah, kalau yang, TK itu di sini belum masuk school period, masih preschool Masih preschool? kategorinya, gitu Oke. ya. Nah, Mhm di preschool itu ada kindergarten, itu mhm memang, biasanya usia anak di usia 4 ya, 4 sampai 5 tahun, kadang kala ada yang 6 tahun, tergantung ya. mhm. Kemudian ada lagi sebelum paling kecil itu namanya itu ada, kita namanya itu. Kita Kit itu Kindertagesstätte. Jadi kalau di kita mungkin semacam apa ya, daycare ya, daycare. PAUD juga ya Nah, atau ya daycare mungkin ya? semacam PAUD. Ah, oke. Nah gitu. Terus itu ada lagi yang lebih kecil lagi namanya itu Krippe. Nah Krippe ini ya anak-anak yang bahkan usia baru 2 bulan, 3 bulan, itu bisa di situ. Berapa? Mmm. 6 bulan ya, sorry 6 bulan. Adik Kalau kritik 2 jadi istri bulan saya. udah 6 bulan katanya. disekolahin tuh kesannya gimana gitu ya? Maaf, 6 bulan, sorry 6 Oke bulan oke ya. oke. Itu biasanya karena memang, kedua orang kerja dan sebagainya, Mmm. kemudian apa sih, pemerintah memberikan fasilitas gitu ya untuk, Mhm. menitipkan anak-anak. Tapi lagi-lagi itu mahal sekali ya kalau untuk itu karena bayi itu kan Ah, usia betul. 6 bulan kebayang lah masih ya mungkin merah dan sebagainya gitu ya. Mhm. Nah kebetulan anak kami itu nggak dimasukkan ke kripe gitu ya. Jadi waktu itu, usia berapa ya, eee, 1 tahun kalau tidak salah, Mhm ada namanya itu semacam daycare juga, mhm. tapi ini diinisiasi oleh, Nachbarschaftshilfe tadi, kayak macam rukun tetangganya lah gitu ya. Jadi di Nachbarschaftshilfe itu, salah satu aktivitasnya itu adalah tempat penitipan anak. Nah, waktu itu Oh, kami oke. kebingungan kan istri saya juga harus persiapan buat ya gitu ya. Kemudian saya juga lagi sedang studi, jadi aduh gimana nih nggak ada ini, Mhm. tidak ada pembantu, nggak sanggup kami bayar gitu ya. Ya udah kalau gitu kita nyari yang bisa kejangkau, ada di situ namanya itu tadi, semacam daycare. Oke. Selama kurang lebih setahun mungkin ya, Mhm setahun ya? 2 tahun ya? 2 tahun. Jadi itu cuman, 2 kalilah selama seminggu, 2 kali mhm. selama seminggu ya. Nah, dan itu pun nggak lama, dari jam 9 sampai jam 12-an lah, atau jam Oke, 12 siang maksimal gitu 3 ya. jam ya, Ya, tidak lebih jadi dari itu. lumayan kan 3 Mhm. jam kami bisa kerja. 3 jam saya bisa kerja, ini emang Betul. narik nafas gitu ya. Karena pegang anak 1 tahun, saya aduh biasanya kan minta tolong ke eyangnya, ini nggak ada. Mhm, Ya udah betul. akhirnya, itu dipermudah. Kemudian itu yang, apa, semacam daycare, usia kurang lebih 4 tahun ya, masuk ke TK tuh, 3,5 ya. Nah 3,5 tahun, kami coba daftar, karena di sini juga untuk kindergarten juga suka ada waiting list tuh, nggak gampang juga, Oh ya? karena penuh Mhm. juga iya. Jadi apalagi Mhm. misalkan kripe atau yang kita yang tadi kecil itu. Jadi kripe yang paling kecil tadi ya, dari mulai 6 bulan ke atas, kemudian
kita Kindertagesstätte ya, yang ya lebih tinggi lagi usianya sama kindergarten. Nah itu yang kripe sama kita tuh, wah itu ngantrinya biasanya lebih lebih, ini lagi waiting Berarti list-nya. jumlahnya Nah sedikit ya, Kang? ya ya, Ah, terbatas. karena gini ya, mungkin karena daya tampung ya, di sini kan bukan anak sebanyak-banyaknya gitu ya, Oh, tapi rasio bagaimana guru dan kemampuan. anaknya ya Betul dipertimbangkan betul sekali ya, iya. betul betul. Mhm Misalkan mhm di kindergarten ini untuk anak saya yang ketika masuk 3,5 tahun, itu di kelas itu kurang lebih sekitar 18 anak ya. Nah 18 mhm. anak itu ada 3 orang, satu pedagognya, Iya. jadi pedagog yang bertanggung jawab untuk pengembangan ya mungkinlah, tenure lebih apa untuk hal itu. Mhm. Kemudian, 2 lagi namanya itu Ercirin ya. Ercirin itu semacam apa ya, pendamping mungkin, Asisten pendamping ya, pedagog, asisten gitu ya. teacher assistant, iya. Nah, itu pedagog, kemudian Ercirin namanya itu ya, itu harus start start eksamen, ujian negara. Oke oke, Jadi bukan nggak gampang juga sembarangan itu ya, sekolahnya. iya. Jadi dan start eksamen itu ya lumayan, apa ya, ketat ya seleksinya karena berkaitan dengan masa depan si generasi nih. Jadi nggak boleh Mmm, asal-asalan dia gitu ya. Entah pedagognya, entah si siapa, RC-nya gitu ya. Termasuk juga ada satu juru masak di TK itu yang saya tahu, yang mhm, menyiapkan makan siang anak-anak. Nah pada awal mhm, masuk di kindergarten anak saya waktu itu, dicoba sampai jam 12 dulu kalau tidak salah, sampai jam 12. Dan saya mhm, 3 hari mendampingi, takutnya nangis karena masih 3,5 tahun kan, masih mhm 3,5 tahun. mhm. Saya tungguin sebentar, kemudian saya keluar juga. Ya itu, masuk lagi, keluar lagi, sampai akhirnya 3 hari dia Sampai sudah dia bisa bisa ditinggal, ya udah akhirnya beradaptasi ya? Mhm, dilepas, betul. mhm. Nah yang lebih spesifik ke sana mungkin masuk lagi ke sekarang ke tingkatan, setelah kindergarten namanya tuh ada, Grundschule atau elementary school. Nah ini masuk usia sekolah. Sudah school period tadi ya? Mhm. School period. Jadi, biasanya anak rata-rata sih 6 tahun kalau Jerman ya, rata-rata 6 tahun itu masuk di sekolah dasar. Tidak ada prasyarat untuk bisa baca, tulis, dan menghitung, cukup dia bisa menuliskan, namanya Namanya sendiri secara sederhana, misalkan nama depan, itu udah itu pun bukan menjadi persyaratan utama sebetulnya ya. udah Selama usianya diterima. masuk, Mhm. betul, itu diterima. Nah setelah sekolah dasar, itu nanti, kurang lebih 4 tahun sekolah dasarnya, Oh hanya untuk 4 tahun? daerah Mhm. betul, daerah Bavaria. Tapi kalau tidak salah ada di negara bagian lain, di Berlin kalau tidak salah, Brandenburg ya, daerah sana, itu sampai 6 tahun, sama kayak di Indonesia, 6 Mhm. tahun. Tapi kalau Mhm. Bavaria sendiri itu sampai 4 tahun. Iya. Jadi anak saya waktu itu ketika dari Indonesia itu dia kelas 3 ya, dulu itu di Taruna Bakti, dia kelas 3 kemudian Mmm, mhm. pindah ke sini, karena bahasa, dia akhirnya ikutan dari kelas 3 lagi. Ya, kelas 3 Oh, I lagi, see, ya. itu, kelas 3 lagi, Mhm. kemudian kelas 4. Nah, setelah selesai kelas 4, nah kelas 3 masa yang bagi sebagian besar orang tua tuh masa-masa stres ya. Kenapa stres? Karena ya namanya orang tua, biasanya pengen dapat yang terbaik buat anaknya kan, gimana pun Iya. juga gitu ya. Dan di sini tuh kan sudah mulai apa ya, apa ya, squeezing, di Jurusan? dipisahkan gitu, di Penjurusan penjurusan gitu. gitu, Kang? Oh, oke. Penjurusan, Ya, betul. jadi Jadi lulus SD itu udah ada penjurusannya ya? Mhm. betul Mmm. betul. Bukan penjurusan dalam arti, subjek ya, tapi Mhm. lebih ke, sekolahnya gitu, sekolah lanjutnya ya. Nah, kelas 4, nah nanti biasanya, waktu itu kami dipanggil misalkan, "Oh, anak Mhm. Anda begini-begini kondisinya, kemampuan bahasa Jermannya begini, tapi ya memang karena Anda bukan, orang Native ya? Jerman, bukan Mhm. bukan bukan native," betul. Mhm mhm. Jadi mungkin bisa menyesuaikan nanti gitu ya. Akhirnya anak Anda bisa ke jenjang gimnasium waktu itu ya. Mhm. Ya kami bersyukur, ya udah alhamdulillah. Pun kami juga tidak pernah memaksa gitu ya, dia mau ke gimnasium ataupun Realschule gitu ya. Ya kalau ke Hauptschule juga karena kami sadar kemampuan motorik anak saya itu agak kurang ya kalau Hauptschule kayaknya, Nah, ini harus apa dijelasin nih. oke jadi, Ini apa mulai roaming nih, mulai roaming. oke, sorry sorry sorry. Jadi Ya setelah jadi, SD. setelah SD itu ada gimnasium. Oke. Gimnasium itu memang yang, kemampuan akademiknya, ya tinggi lah Di gitu atas ya, rata-rata, di oke. atas rata, Mhm. itu gimnasium. Kemudian, ada Realschule. Realschule itu mungkin intermediate-nya ya, Mmm, intermediate ya, pertengahan ya. oke. Kemudian ada lagi namanya Hauptschule. Ini Hauptschule ini memang yang kemampuan akademiknya, di bawah gitu ya. Mhm mhm. Tapi dalam hal ini bukan berarti kemudian yang kemampuan akademik tinggi, kemudian akademik rendah menjadi, apa, istilahnya kalau misalkan kita bilang kasta atau kasta itu jadi gimana gitu, enggak, tapi justru negara
memberikan ruang bahwa anak-anak itu bukan di situ bakat kemampuannya gitu, ya. Oke. Bakatnya bukan di situ, Mhm. kemampuannya bukan di situ. Dia lebih misalkan lebih di, vokasi misalkan, lebih ke keterampilan misalkan, ya. Ah, iya iya. Sementara kalau anak yang gimnasium memang dia arahannya nanti lebih kepada, ya mungkin lebih ke konseptual, strategi ya, Mhm. kemudian critical thinking dan lain Teoritis, iya, sebagainya gitu ya, mhm. teoritis dan sebagainya. Mhm. Karena nanti dari gimnasium, nah di gimnasium anak saya kebetulan sekarang sudah masuk di Mittelstufe. Nah, Mittelstufe itu mungkin sekolah ya menengah gitu ya, menengah. Mhm. Jadi sebelum masuk ke Mittelstufe ada namanya tuh Unterstufe. Unterstufe itu kelas 5 sampai kelas 7. Nah, Oke. 5, 6, 7 itu Mhm. Unterstufe. Ya, kemudian kelas 8, 9, 10 itu Mittelstufe, ya. Kemudian ada namanya Oberstufe. Oberstufe itu kelas 11, 12. Bahkan ada Oke. yang sampai 3 bergantung pada nanti kemampuan anaknya sebetulnya, gitu ya. Oke. Nah, Mhm. Oberstufe itu persiapan, masuk ke uni nantinya, Oberstufe itu. Iya iya iya. Jadi anak itu udah mulai ini lagi tuh, diolah lagi oleh gimnasium. Dia kemana Mhm. bidangnya gitu. Misalkan kalau ingin masuk ke kedokteran, Mhm. nilainya harus 1,0. Itu makin rendah nilainya makin bagus ya. Jadi kalau di kita kan IPK, IPK makin tinggi ya, IPK 4 ya, 4 maksimal. 4 kemudian yang paling bagus gitu ya. Ya, jadi, nanti, misalkan, medicine ya, kedokteran. Di sini tuh Bayern yang saya tahu, itu 1,0. Jadi Oke. ya memang harus harus perfect gitu, Itu harus perfect. perfect ya, perfect score ya Ya itu? Mhm ya, mhm. perfect score. Ya 1,0, saya nggak tahu ya, karena saya belum punya pengalaman ya, di 1,2 Mhm. saya nggak tahu. Pokoknya yang saya tahu 1,6. Itu pun juga kadang kala, tidak langsung otomatis masuk, karena di sana ada namanya waiting list lagi gitu ya. Oke. Jadi, karena mungkin untuk kedokteran kan butuh praktek, ke rumah sakit dan sebagainya gitu ya. Jadi waiting list-nya sendiri gitu, bisa Mhm nyampe mhm. setahun 2 tahun bahkan di daerah Bayan itu. Mhm. Kemudian yang Realschule tadi ya, Realschule tuh jadi ini nantinya, jadi kalau misalkan tadi yang gimnasium sampai kelas 12, nanti output-nya itu namanya tuh ada ijazah, namanya itu Abitur. Ya, Abitur Oke. Abschluss namanya itu, ya, Abitur Abschluss. Nah, kalau yang, Realschule sama Hauptschule, Realschule itu kalau tidak sampai dengan kelas 10 deh kalau tidak salah ya, sampai kelas 10, ya, sampai kelas 10. Jadi ya Realschule sampai kelas 10, kemudian Hauptschule sampai kelas 10. Nah, nanti mereka yang Realschule tuh, output-nya itu ada namanya itu Realschule Abschluss, Mhm. seringkali disebutnya itu Reife kalau tidak salah ya, Mittler Reife namanya itu. Jadi, ya karena tadi intermediate tadi ya, tapi sering dikenal sih bagi orang yang awam mungkin Realschule Abschluss, kemudian yang Hauptschule juga Hauptschule Abschluss. Nah, dari Mhm. Realschule biasanya, dia bisa ngambil ke University of Applied Science, ya. Jadi kalau di kita mungkin politeknik ya, semacam politeknik dari Ah, oke. Realschule gitu. Mhm Kemudian mhm. yang dari, Hauptschule biasanya nanti dia dapat Hauptschule Abschluss, dia bisa nanti masuk ke, jenjang berikutnya seperti ya Berufsschule ya, sekolah yang memang, fokus di pekerjaan tertentu, misalkan tukang Mhm. bangunan kah, misalkan nanti tukang elektronika dan sebagainya gitu. Nah Mekanik dan ini, sebagainya. Mhm. dari gimnasium juga, dia di Mhm. sini tuh di gimnasium misalkan ya, naik kelas tuh biasa gitu. Dan bukan sesuatu hal yang bagi sebagian orang yang Memalukan. mungkin ada perasaan mungkin, "Aduh kok saya," karena dia emang bukan di situ bidangnya. Nah dia boleh Ah, boleh kalau misalkan secara karena kan ada tim sekolahnya juga ya di sekolah itu. Kalau misalkan secara emosi dia masih bisa menyesuaikan dan menaikkan nilainya, dia bertahan di situ dengan turun kelas, bertahan, tinggal kelas gitu ya, nggak iya naik kelas. iya. Tapi kalau misalkan memang dia sudah tidak sanggup lagi, dia nanti diturunkan ke, Realschule. Mhm. Hmm. Oh, jadi seperti itu Nah, sistemnya, betul, iya. ya. Kemudian dari Asulu juga misalkan dia nggak bisa bertahan juga tuh, kurang lagi akademiknya misalkan, turunkan lagi gitu. Oh, oke. Sebaliknya, Iya iya. artinya bukan di situ kemampuan anaknya gitu, bukan berarti Mhm dia jelek atau gimana, di situ bukan istilah jelek buruk, jelek bagus ya, tapi mhm. kemampuannya di mana dan kemudian begitu pun sebaliknya, kalau misalkan kemampuan di Hauptschule dia di atas rata-rata, jadi promosikan tuh nanti masuk ke ke Realschule. Rehearsal, mhm. Nanti dari Realschule atau mungkin dia loncat, langsung ke gimnasium. Pun sebaliknya dari Realschule misalkan dia dianggap bagus, secara akademik dan dia sanggup dari gimnasium, dia pindah ke gimnasium.
gitu. Jadi, tadi kan Real Sule Menarik sampai ya. Haupt Sule itu kan sampai kelas 10 kan ya. Mhm. Nah, nanti kalau misalkan dia dianggap mampu untuk masuk ke persiapan universitas yang seperti gimnasium, itu boleh aja, Oke. ya. Jadi itu Contoh nih sesuatu ada yang temen biasa heeh, heeh, oke. Gimana Kang contoh ada contohnya temen Kang? nih, Mhm. temen temen dekatnya dia nih ya, temen dekatnya dari SD. Ya gengnya dia lah. Kemudian, kelas berapa ya, Bin? Kelas 5 apa kelas 6 ya, dia merasa dia sadar dia nggak sanggup di situ gitu. Mmm, Dia ya akhirnya dia, dengan sadar diri dia akhirnya ke Real Sule pindah, oke. gitu. Dan itu bukan suatu hal yang, apa ya, yang Bukan memalukan suatu di hal sini. yang memalukan, Heeh, bukan betul. menandakan dia tidak mampu atau suatu kekalahan, bentuk Betul kekalahan ya. Oke betul oke. betul. Menarik Nah sekali nanti Kang, mhm heeh. mhm mhm Menarik sekali maksudnya yang bisa berpindah-pindahnya itu sih sebenarnya mhm yang, mhm tidak kita mhm temukan di sini gitu ya. Ini kan mhm ya pilihannya adalah mau tinggal kelas mhm, atau mau pindah sekolah gitu, tapi betul. maksudnya Mhm sekolahnya kan pilihannya sama gitu ya, sama-sama mhm SMP mhm misalnya atau sama-sama mhm SMA seperti itu. mhm. Ya Mangga Kang ya diteruskan Kang. ya, misalkan kalau, Mhm kan sistem pendidikan, bukan hanya dengan Indonesia ya, dengan mhm Amerika dan Kanada saja. mhm. Jadi SMA-nya di Amerika, itu nggak bisa otomatis masuk langsung ke uni di Jerman. Oke, Sama dengan yang Indonesia juga, makanya harus mhm melalui namanya tuh, student college, ya. mhm Jadi student college itu ya masa penyesuaian gitu. Kalau di sini mungkin masuknya dalam level, tadi apa yang, Oberstufe tadi, kelas 12 di gimnasium, persiapan itu gitu. oh oke Jadi oke. dan itu bergantung pada kemampuan anaknya. Ada yang setahun bisa lolos dia di situ kemudian langsung ke Mhm uni, ada yang 2 tahun atau bahkan nggak lulus sama sekali gitu. Dia mhm nggak masuk ke universitas misalkan, tapi lebih ke tadi, Fachhochschule tadi ya, di mhm sekolah apa, mhm. University of Life Science atau universitas terapan, kayak Oke. begitu. Berarti kalau Jadi, mhm berarti kalau batasan usia ada nggak Kang? Misalnya dia sudah umur berapa, tapi karena mhm tidak lulus-lulus gitu ya atau tidak, mhm artinya dianggap nilainya tidak mencukupi, eee, mhm masih bisa masuk nggak ke jenjang, mhm pendidikan tertentu gitu? mhm Kalau misalnya usianya sudah mhm lebih daripada teman-teman mhm. yang lain misal? Kalau ini sih ambil rata-rata aja ya, usia Mhm. yang masuk di gimnasium itu usia berapa ya? 18 tahun ya, rata-rata lulusan kalau yang jenius banget kan bisa lompat juga di sini kan ya, kalau memang Iya. dia memang jenius bisa Mhm apa, tapi rata-rata kayak yang normal itu 18 tahun tuh udah selesai di gimnasium. mhm. Nah, setelah selesai gimnasium itu ada yang memang kalau bidang studi di uninya misalkan tidak membutuhkan antrian tadi kayak apa, kayak, kedokteran, Kedokteran, ya, iya. Yura, hukum misal atau yang lainnya, Mmm, mungkin dia bisa langsung masuk gitu, tapi kalau antrian mungkin bisa jadi lebih lama gitu ya. Nah, jadi kelulusan S1 di sini itu rata-rata ya di 22, 23, 24 ya, 22, 23 lah rata-rata, oke. 22, Iya iya 23, iya. ya, Iya, gitu. hampir Sampai ke sebetulnya. Mhm mhm. betul betul, hampir Mhm, sama sih sebetulnya, di hampir sama. kita. Mhm Mhm. mhm. Jadi kalau Oke misalkan di Indonesia mau masuk ke sini SMA, ya dia harus ikutan student college dulu, selama setahun sampai 2 tahun. Ya bahasa, ya pelajaran dan sebagainya, gitu. Itu aja oke sih oke. sebetulnya. Kalau sekarang, Kang Aang di sana, sekolah masih SFH ya pastinya ya? Belum tatap muka langsung? Oh, belum. Nah ini nih, menarik nih kalau bicara tentang, sekolah dari rumah ya. Eh, Di sini namanya sama juga homeschooling atau ya. Distansunterricht namanya itu ya, sekolah Mhm. berjarak gitu ya. Mmm, mhm. Itu udah disiapkan sebetulnya dari awal. Jadi di situ ada namanya tuh Elten Portal. Elten Portal itu website memang dikhususkan untuk orang tua dan siswa gitu. Jadi Oke. ketika dulu saya, masukin anak ke gimnasium, ketika sosialisasi penerimaan siswa baru, itu Mhm. langsung mendaftar alamat email, terus nanti dimasukkan di namanya tuh Elten Portal. Jadi komunikasi apapun tuh lewat situ, ya pelajaran, ya update kayak macam sekarang pandemi. Jadi kayak macam kemarin di masa saat pandemi aja, itu surat-surat dari mulai, Perdana Menteri ya, Perdana Ah Menteri hah. Bavaria, kemudian surat-surat dari bahkan dari Merkel sendiri, Dinas Kesehatan, Departemen Kesehatan, itu masuk lewat portal kami. Jadi kami itu betul-betul well informed gitu ya. Banyak sekali Iya informasi, iya. yang diberikan ya. Karena kalau misalkan di media juga ada beberapa media yang juga yang mendebarkan hoaks juga kan. Nah, kalau di Betul. ini betul-betul disaring gitu, mana Mhm mhm. informasi-informasi yang tepat gitu. Jadi orang tua nggak terpapar oleh informasi-informasi dari media yang, ada sebagian yang memang berunsur hoaks ya, Hoaks. kayak Iya gitu. iya.
Jadi ya kami cukup ya bukan cukup lagi, sangat well Sangat informed gitu dengan Elton Portal itu, ya. sangat Di terbantu. samping, email juga kan, terus komunikasi, update dan sebagainya gitu ya. Dan kami di Oke. sini pada saat homeschooling ini merasa dilibatkan, ya. Mhm. Karena ada evaluasi buat orang orang tua juga. Bagaimana nih selama homeschooling misalkan ya, kayak Mhm. kami ngisi, kuesioner gitu, gitu. Oh, oke Jadi oke. ketahuan tuh kalau orang tuanya tidak pernah ngecek email dan ngecek, Elton Portal, ketahuan nggak mendampingi di rumah, itu ditegur biasanya, kayak gitu. Biasanya seperti apa, Kang? Contohin aja misalnya, kemarin aja, mendampingi anak saat sekolah di rumah, biasanya dia projeknya atau tugas-tugas itu seperti apa sih? Nah ini ya, contoh Mhm misalkan ya, dan mhm di sini namanya homeschooling itu kan tidak harus selalu, conference ya, video conference. mhm mhm. Karena sebelumnya juga kami dikirim surat, ada perjanjian semacam, untuk data protection, ya, pelindungan data. Di sini kan Oke. soal perlindungan data anak itu sangat ketat sekali gitu. Boleh Mhm nggak anak-anak nanti dilibatkan pada saat, conference misalkan, ya. mhm. Ya ya kalau ya udah kami boleh aja deh, udah tanda tangan, akhirnya, sebagainya. Ya pendampingan, saya sendirilah karena istri kan kerja tiap hari ya. Pendampingan saya di rumah sebatas meneruskan surat, misalkan, "Bin, ini ada surat nih dari sekolah tentang ini, tolong dong diperhatikan ini pelajarannya," misalkan. "Bin, Ah. ada tugas dari guru tentang ini," dan sebagainya. Tapi kalau mendampingi pelajarannya jujur saya nggak bisa. Bukan nggak bisa karena Tapi sibuk, tapi karena mengajarkan anak matematika dalam bahasa Jerman gitu ya. kendalanya Itu udah bahasa Indonesia aja udah kendalanya di pusing. bahasa. Terus Iya bener, Kang. apalagi karena beberapa pelajaran yang saya tidak Masalah tidak klasik gitu. tidak tahu ya, Mhm lain misal bahasa Latin, mhm. kemudian bahasa Spanyol kan ya, gitu, kayak gitu. Karena di sini kan, bahasa juga kan ada beberapa ya, bahasa Inggris itu bukan wajib ya, dari SD itu nggak wajib bahasa Inggris itu. Jadi SD itu Mhm. bahasa Inggris itu hanya semacam, ya pengenalan aja. Ada Mmm. Fremdsprache gitu ya, bahasa Inggris gitu. Itu sampai SD kelas 4. Nah kelas 5 itu mulai diperkenalkan, ya struktur gramatik dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian Mhm. kelas 6 kalau tidak salah sudah mulai ada elektif, Zweite Fremdsprache, jadi bahasa asing kedua namanya itu. Nah anak Oke. saya waktu itu ada pilihannya itu Prancis sama Latin. Karena bahasa ibu anak saya, bahasa Indonesia, Mhm. ya, makanya dia kemudian saya pilihkan, bahasa Latin aja. Ya udah bahasa Latin aja deh kalau gitu ya, bahasa Latin ya. Ini dia balik ke bahasa Latin. Kemudian kelas, 7 ya, kelas 7 ya? Apa kelas 8 ya? Kelas 8 nama itu Dritte Fremdsprache, jadi bahasa asing ketiga. Dia milih, Mmm. Spanyol. Nah, Iya makanya iya. saya nggak bisa dampingin kan, karena bahasa-bahasa yang saya bahasa Jerman aja masih belepotan. Apalagi ada tambahan bahasa lain ya. Betul betul betul. Ya ya ya. Iya iya, menarik sekali. Mhm Nah, kalau untuk yang masih TK nih, Kang Aang seperti mhm. apa sih proses, homeschooling-nya? Apakah Mmm. gurunya juga apakah setiap hari memang gurunya memberikan tugas juga, kemudian orang tua membantu anak untuk melakukannya, atau gimana sih sebenarnya di Ya lagi-lagi sana? karena kindergarten itu kan, kalau saya lebih 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 ini, banyak lebih ke bermain? banyak bermain, betul. Karena itu Mmm, kan esensinya ya, memang mhm, diajarkan itu dasar-dasar dasar karakter kemandirian ya, kemudian, kedisiplinan, kerjasama, ya, iya, kemudian respect mmm, antara anak gitu ya. mhm, Itu sih yang saya tangkap dari 4 itu ya. Ya mhm, kedisiplinan tadi ya, mhm. respect, kemandirian, satu lagi apa tadi lupa saya. Aduh lupa ya. Dan dia biasanya, selama homeschooling ini tidak ada penugasan apa-apa, paling hanya lewat email lagi-lagi lewat email, Mhm, "Gimana kalian semua, sehat?" dan sebagainya. Atau dia ngirim semacam cerita gitu ya, memberikan cerita. Ini tolong mmm, kalau misalkan ada waktu mungkin bisa dibacakan buat anaknya cerita tentang ini misalkan. Atau mungkin ada semacam mewarnai apa ya, seperti itu. Atau oke kami oke, melaporkan aktivitas yang kami lakukan sendiri. Ya mhm. kami jalan-jalan kemana kami foto, kami kirim fotonya ke mereka. Udah sih itu aja Ah, kalau selama homeschooling anak TK nggak ada beban harus apa harus apa, nggak ada. iya iya Itu pun iya. tidak wajib gitu untuk dilakukan, Iya iya iya. gitu. Oke, baik. Kang Aang kalau boleh ada gambaran sedikit tentang, sekolah anak-anak di sana seperti apa sih? Kan yang
tahu yang tadi kita sempat obrolin di Mhm awal adalah, mhm tempat tinggal Kang Aang ini kan bukan kota besar gitu ya, mhm tapi mhm termasuk apa ya, kalau di Indonesia mungkin, bisa dibilang daerah gitu ya, atau mhm urban mhm. urban bukan? Eee, Suburban lebih tepatnya. suburban ya? Mhm Lebih tepatnya mhm suburban mhm ya. Boleh mhm. dong seperti apa sih gambaran sekolahnya anak-anak di sana? Ya, yang saya tahu TK aja ya, TK Ah. tuh luas. Jadi betul-betul ya Buat mereka ruangannya lari-lari gitu ya? iya Heeh. ruangannya, Heeh. halaman juga ada macam aneka, tempat gitu ya. Ah hah. Dan mereka itu biasanya ada agenda ya, Mmm. agenda mereka, jalan-jalan tuh ya, jalan-jalan sekitar, mengenal situasi sekitar gitu ya. Mhm. Karena memang di Mhm. sini relatif, apa ya, ya ramah anak ya, jadi Iya. buat jalan juga tidak banyak lalu lalang kendaraan bermotor dan sebagainya. Ayo ayo, Dia ke hutan, ke belakang hutan tuh, wah anak itu ayo. pulang udah kotor semuanya dan sebagainya, itu pulang sekolah tuh udah pasir di mana-mana dan Oh, sebagainya iya gitu iya. ya. Terus kadang-kadang mereka belajar naik bis yang dekat-dekat dulu, naik bis bareng-bareng misalkan. Karena kan di sini juga Mmm. meskipun di suburban, itu terkoneksi dengan bis kan. Jadi bis, kereta, dan sebagainya itu udah aman lah relatif, ya nggak Aksesnya susah, mudah ya? Mhm sangat. mhm. Mhm mhm. Jadi, terus termasuk misalkan, kita ingin tahu bagaimana, pengolahan roti, karena cuma ada toko roti kan. Iya. Mereka ikutan ke situ, ada workshop-nya juga di toko roti dan sebagainya gitu ya. Ini hampir setiap, apa ya, profesi diperkenalkan dari sejak awal gitu. Bahkan orang tuanya Iya. juga ya, Mhm. ada orang Menjadi tua tamu ya gitu ya? Mhm. betul, jadi Mhm. semacam orang tua tamu betul, mengenalkan profesi, ada yang ya dari mulai dokter, dari yang bangunan, dengan baju perlengkapan bajunya yang mungkin agak kotor sedikit, dan mereka bangga dengan itu gitu, bangga Mmm. dengan itu. Dan anaknya pun tidak malu orang tuanya dibawa ke sekolah atau mengunjungi tempat kerja bapaknya gitu. Kayak Mhm. macam anak saya waktu itu berkunjung ke orang tua temennya Mhm yang, mhm. apa sih, operator apa ya Mesin. namanya tuh, bagger tuh apa? Bagger tuh apa? Baik, Bukan Bagger traktor mah. ya? Apa ya? Lupa bagger tuh apa ya bahasa Indonesia Bagger aku tuh jadi lupa. baik. Bagger tuh baik, nah kalau sana bener. Apa sih buat ngeruk itu loh, apa yang tapi yang kecilnya gitu loh, buat ngeruk, Backhoe. Buat ya beko maksudnya, beko. iya iya iya. Itu. Dan dia, kotor gitu dengan pakaiannya dan sebagainya, karena sedang di tempat kerja. Anak-anak Mhm. yang lain tuh senang lihatnya dan anaknya sendiri nggak malu gitu, orang tuanya begitu Bangga seperti itu. justru ya? Mhm. Bangga gitu ya. Mhm. Jadi, hal-hal yang seperti itu dikenalkan dan artinya respect itu tidak hanya sekedar respect berbeda kulit ya, berbeda Mhm. bahasa, berbeda Mhm. bangsa, berbeda jenis kelamin dan Mhm. sebagainya, tapi dari profesi juga sama seperti itu. Nah itu jadi Mhm. sinkron gitu, sistem pendidikan yang tadi saya bilang dipilah-pilah itu Mhm. tujuannya untuk itu gitu. Bukan mengkasta-kastakan, tapi memang Iya. ada yang mengkritik dari ahli pendidikan luar Mhm. kalau tidak salah itu Jerman tuh udah mengkasta-kastakan gitu ya. Iya iya. Jadi kesannya yang gimnasium itu elit, yang ini nggak elit dan sebagainya. Tapi maksudnya untuk itu, supaya setiap anak itu difasilitasi gitu. Dengan Meskipun dia hanya kemampuannya. betul, Mhm meskipun mhm. dia hanya di bidang ini, tapi dia optimal di bidang itu gitu. Mhm. Daripada dia dipaksakan, tapi nggak optimal gitu. Iya Nah iya itu iya. sebetulnya yang saya coba terjemahkan dari apa yang kami pelajari dari pengalaman sekolah Mhm di mhm situ. mhm. Saya juga jadi, sedikit terbetik pada saat tadi, Kang Aang cerita tentang anak-anak, diajarkan soal respect, dan sebagainya. Apakah pendidikan karakter itu terintegrasi Kang dalam pelajaran-pelajaran di sekolah di sana gitu? Atau ya dalam kehidupan sehari-hari aja jadinya diajarin sama Mhm orang mhm tua, diajarin sama mhm guru gitu? mhm. Gimana? Yang saya rasakan ya, karena saya kan Mhm. tidak tahu persis bagaimana guru ketika mengajarkan di kelas ya, Mhm apakah mhm. atau seperti apa pelajaran saya nggak tahu persis gitu. Mhm mhm. Cuman yang saya tahu itu, konsistensi antara rumah, sekolah, dan lingkungan itu sejalan gitu. Contoh yang paling Oke. kecil aja, Mhm. buanglah sampah pada tempatnya gitu, gitu kan ya. Mhm mhm. Di rumah tuh sudah ada tuh tempat sampah, dari mulai rumah kita di dalam rumahnya yang dipisah-pisah, sampah plastik, sampah bio, bekas makanan dan sebagainya, sampah kertas, sampah sisa-sisa yang lainnya kayak macam ya kotoran-kotoran misalkan debu dan sebagainya, dan botol. Itu sudah Oke. terpisah dari rumah. Mhm Plus mhm. di luar rumah juga ada lagi tempat sampah lagi gitu, ya. Mhm. Kalau udah penuh di dalam rumah, dibuang di, bawah bawah misalkan dibuang. Nah kemudian, di sekolah juga sama, diajarkan gitu. Ada lagi pemilihan-pemilahannya gitu. Saya kirim ke, Kang Chandra lah kalau waktu itu Ah kalau hah. tidak salah.
Wah. jenis-jenis apa, tempat sampahnya ada. Mhm mhm. Nah, pun di lingkungan juga sama seperti itu. Ya meskipun di lingkungan, apa, tidak spesifik seperti di rumah dan di sekolah ya, jenis-jenisnya gitu sampahnya. Minimal Mhm. 3 aja, sampah plastik, sampah kertas, sama sisa makanan, kayak gitu, bio, Mmm. kayak gitu. Nah itu kan Iya iya. karakter ya, karakter Betul betul. atau, dan sebagainya. Sama lagi kedisiplinan waktu. Mmm. Jadi ya waktu itu memang seringkali eksak juga ya, tepat Mhm. waktu juga. Di sini juga kadang kala ada karena ada ya mungkin, alam pada saat musim salju kan tebal, jadi kendaraan juga melaju agak lambat dan Iya. sebagainya. Tapi estimasi itu sudah ada gitu loh, Jadi dia jam-jamnya. berangkat lebih awal gitu? Nah, iya betul dan misalkan, saya punya janji nih, katakanlah jam 10 di mana, di Munchen ya. Nah Munchen ke sini tuh kan 40 menit kurang lebih ya. Saya Mhm. harus prediksi waktunya. Dari rumah ke halte bis itu jalan kurang lebih sekitar 5 menit, ya kan. Oke. Kemudian dari halte bis ke stasiun kereta itu kurang lebih sekitar katakanlah kalau lancar 15 menit, ya, Mmm. 15 menit. Kemudian, kereta ke pusat kotanya misalkan kurang lebih 40 menit. Itu ada jam-jamnya ya, ada malah sampai ke jam 10.20 ya, kemudian 10.50, 10.10 dan sebagainya. Mhm. Sampai katakanlah di sana dengan kereta 40 menit, dan butuh lagi misalkan ada lagi model lagi yang lain semacam tram atau mungkin bus lagi atau mungkin subway di sana, itu berapa detik atau berapa, menit dan sebagainya. Iya. Jadi bisa diestimasi waktunya. Kecuali kalau ada gangguan, namanya itu Grossestrungen ya, ada gangguan Mhm. besar karena mungkin lagi ekstrim cuacanya atau gangguan teknis yang lain. Nah, itu kan di luar Kontrol kita ya? Mhm. betul. Itu kan Mhm. masalah time management. Jadi Iya masalah iya. manajemen waktu di sini juga bisa disesuaikan gitu ya, karena memang infrastrukturnya sangat, ya terintegrasi gitu. Makanya Mhm. saya suka suka protes tuh kalau ada orang yang bilang, "Wah, orang Indonesia mah ngaret dan sebagainya." Jangan bandingkan dengan di Jerman, saya bilang. "Kalian punya infrastruktur yang bagus, ya kami Heeh. masih masih sedang mengembangkan," saya bilang. Karena ya memang kemacetan, kemudian juga bus dan lain sebagainya masih belum belum diinikan gitu ya, Belum belum maksimal ya, Kang, dikembangkan. ya? Mhm mhm. Oke, baik baik. Jadi udah ya lingkungan yang pasti mah artinya nilai keluarga, nilai Mhm. sekolah, sama lingkungan itu emang harus harus nyambung ya, Harus untuk membentuk sejalan ya? sebuah Mhm. karakter yang bagus. Jadi kalau Iya misalnya iya. ada inkonsistensi antara nilai keluarga dengan nilai sekolah dan lingkungan, ya pasti ada yang tidak beres, dan Iya, sulit se gitu untuk setuju, Kang. mungkin ya, sedikit pendapat. Setuju Kang, setuju. Ya. Oke, untuk menutup sesi satu ini Kang, saya mau tanya nih, menurut Kang sendiri, prinsip-prinsip pendidikan yang ditemukan di Jerman gitu ya, menurut Kang apa ya prinsip-prinsip pendidikan di sana yang baik untuk diterapkan di negara kita? Respect, Oh, itu nilai oke. respect. Kenapa itu? Kita ini kan multikulti ya, Mmm, multikultur Indonesia itu, mhm ya. Tidak semua orang Sunda, tahu bagaimana karakter orang Batak, ya, orang mhm Sulawesi dan sebagainya. mhm Itu yang harus diajarkan menurut saya. Tidak harus menjadi mata pelajaran sendiri. mhm Anak itu sadar gitu bahwa kita ini multikultural, bagaimana mhm. suku-suku tidak hanya sekedar suku ini dan sebagainya. Kita kan banyak hafalan kadang kala ya, banyak hafalan, tapi cara cara kebiasaan dan sebagainya itu mungkin bisa diperkenalkan, misalkan cara orang, Batak bicaranya lebih keras, misalkan Mmm, orang Madura juga lebih keras mungkin gitu ya, iya. atau mungkin Jawa Timur dan sebagainya. Itu, dan kadang-kala kita jadi guyonan kan, "Ah dasar kamu Batak, ah dasar kamu ini," dan sebagainya. Iya, Di sini tuh betul. nggak boleh kayak gitu, itu udah masuk diskriminerung itu, udah masuk level kejahatan tingkat kecil, ya. Oh ya? Jadi namanya Mmm, iya, jadi misalkan anak saya dipanggil, "Ah, dasar kamu Asia," wah itu udah masuk bullying itu. mhm, Itu udah iya. dipanggil pasti ada straffen, itu ada hukuman lah buat si Mhm anak mhm yang seperti itu. Jadi saya kira respek itu penting diajarkan. Itu nilai-nilai yang saya kira memang oleh kita harus ditransfer gitu ya. mhm. Kalau aspek-aspek yang lain saya kira, ya maksudnya ada nilai universal yang di setiap negara pun sama gitu loh, ya. Ya respek, kemudian apalagi ya, kemandirian ya. Di kita juga ada kan Kemandirian, kemandirian sebetulnya. Ada betul. namanya berdikari kan,
berdiri Mhm. di atas kaki Kaki sendiri. Nah, sendiri, iya. bagaimana kita akan mengajarkan berdikari kalau mungkin misalkan sejak awal anak-anak suka disuapin, suka dibantu, bahkan di sekolahnya pun Bener. ada namanya tuh helper misalkan, Iya. dijamu, ya kan? Ya kan nggak sedikit juga anak SD di sekolah, wah sampai apa ya, satpamnya kadang-kadang oleh orang tua dan sebagainya. Di sini, wah itu jangan jangan harap seperti itu. Saya aja Mmm. bisa waktu itu ya, Mhm. ya ini pengalaman sedikit lah. Saya antar anak waktu itu tas ya, tasnya saya berikan ke gurunya. Iya. Langsung langsung dia lihat, "Kasih Gurunya dong ke langsung anaknya, bukan ke oh saya," gitu? katanya. "Kasih ke Wah. anaknya," katanya. Oh oke. Oh iya Padahal maksudnya mohon juga maaf. bukan bukan Iya karena iya tidak hormat ya, Kang, tapi iya, mungkin di tidak Indonesia tidak. memang terbiasa dititipkan ke Heeh guru gitu, heeh 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 heeh. Itu heeh. nggak boleh Tapi di sini. ternyata nggak Anak yang boleh, bawa. ya. Itu kan Mmm, kemandirian yang kecil gitu, iya hal iya. yang kecil. Terus Mmm, di rumah juga, ya saya jujur ya, saya masih masih kebawalah tata cara saya yang mungkin kurang tepat di sini, mhm. kebiasaan pagi misalkan, eee, baju aja ya. Ya kan saya pengen cepetnya aja kan, kalau saya harus kerja, Heeh ganti baju, selesai gitu kan. heeh. Saya suka ditegur, kan waktu itu saya pernah dipanggil, "Gimana kebiasaan Anda?" Waktu itu ada namanya tuh Elternsprechstunde, jadi semacam konsultasi orang tua ya, Oke. termasuk, memantau bagaimana perkembangan, si siapa, si anak, ya. Mhm. Nah, saya merasa terlibat di situ. Apa yang Anda lakukan supaya kami punya sistem nilai yang sama gitu dengan di kami? Ya saya kebiasaan sih kalau misalkan mau berangkat, saya yang pakein baju, pakein sepatu. Biar Kalau cepet. bisa, Heeh. tunggu seberapa lama pun terus ditunggu. Mmm. Ya udah akhirnya saya biasakan sekarang kadang kala masih juga belum konsisten juga, ya udah dia pakai baju sendiri. Saya Heeh. sih amazing juga gitu anak usia segini dia udah bisa pakai baju sendiri, makan Ternyata kalau sendiri dan kita sebagainya. kasih bisa ya, Kang, ya? Betul, itu. Jadi Mmm. faktor kesempatan itu yang seringkali kita underestimate sama anak. Nah, Kita ngerasa selalu berpikir dari sisi orang tua. betul. Ya tadi respect ya, Mhm. respect, Selbstständigkeit atau berdikari tadi, Mhm. apa ya, Mhm. saya kira itu dulu sih yang menurut Iya saya itu dasar sekali. Disiplin waktu ya mungkin kita masih butuh butuh ya, butuh mhm, ya challenge-nya mhm, tinggi lah kalau di kita kan mhm. kemacetan dan sebagainya. Tapi kalau respect dan kemandirian itu saya kira itu menjadi penting. Tapi kalau misalkan Basic, mau mhm. disiplinkan dari aspek yang lain, misalnya kedisiplinan buang sampah, ya, itu kan hal kecil tapi kadang-kadang susah dilakukan ya. Betul, PR banget sih itu sebenarnya, mhm. Iya iya. Artinya kita kita banyak yang tahu bahwa itu penting dan harus dilakukan, tapi pada saat mempraktekkannya itu yang memang jadi PR ya, Kang, ya? Mhm mhm. Mhm mhm. Betul, Harus mhm, didukung sama lingkungan berarti memang betul ya? Kang betul merasakan sendiri, jadi lebih mudah membentuk karakter bagus itu karena lingkungan di sana juga mendukung betul gitu, Kang? betul. Kan Mmm, menurut mungkin, Nurit tahulah, mhm, psikologi kan ada Kurt Lewin ya, bilang bahwa mmm, perilaku itu merupakan fungsi dari kepribadian dan lingkungan kan, iya, dibentuknya, ya mhm, kan. Jadi mhm, kepribadian apapun kalau lingkungannya tidak mendukung, seberapa persen mendukungnya, tidak akan terbentuk karakter yang bagus, mhm gitu. mhm. Wow, Ya, iya lingkungan iya, itu jadi arsitek menurut saya sih, arsitek yang berperan, dalam, membentuk anak, di samping personality yang memang bawaan, gitu ya. Sehingga iya. output perilakunya pun yang ditampilkan juga akan, ya mudah-mudahan sejalan, gitu. Oke oke. Nah, Mhm. ini kita sebenarnya sudah menyinggung-menyinggung sedikit soal pengasuhan atau parenting Ah, ya, Kang Ang ya ya. ya ya ya. Nanti di bagian yang kedua, Mhm kita akan lebih dalam lagi mhm, mengetahui seperti apa sih sebenarnya pola asuh yang Kang Ang mhm. terapkan pada anak-anak, terutama Ya, sebagai keluarga yang tinggalnya jauh dari Indonesia gitu ya, tinggalnya jauh mhm dari roots-nya gitu atau dari mhm akarnya, akan seperti mhm apa. mhm Oke, mhm. sahabat Sisi, terima kasih sudah bersama kami di video pertama ini. Saya dan juga Kang Aang akan kembali di video yang kedua, tapi silahkan kalau Anda ingin komentar atau misalnya ada yang pengen nanya atau ada yang punya pengalaman juga tinggal di Mhm negara Jerman mhm dan ingin berbagi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa mhm. klik, like, share, dan juga subscribe. Kita akan ketemu di bagian kedua ya Kang Aang ya. Ya, mangga mangga. Sampai jumpa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.